Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja ya, setelah bulan lalu kita ngeliat banyak banget handphone rilisan baru di Indonesia. Bulan ini juga sepertinya masih banyak ya menjelang lebaran seperti biasa. Jadi ini kayaknya adalah waktu yang tepat banget untuk ngerekomendasiin charger bagus. Dan ini nggak cuma buat handphone doang, tapi bisa buat tablet, bisa buat laptop, bahkan bisa buat handheld console ya, kayak Nintendo Switch atau mungkin yang punya Steam Deck. Jadi bersama saya sekarang ini ada 3 charger bagus dari satu merek, yaitu Aoki. Saya yakin sebagian juga udah pada familiar dengan merek yang satu ini. Saya pun sebenarnya sudah sejak lama menggunakan produk-produk mereka, sampai hari ini pun masih pada awet kayak charger yang satu ini. Ini saya beli tahun 2020 sampai sekarang masih kepake. Tapi di video kali ini saya nggak akan ngebahas yang lama-lama, melainkan kita ngomongin yang baru aja. Tentunya ini barang bagus, dan kalau dilihat-lihat, ini 3 penjualannya bagus semua ya, saya cek di marketplace. Itulah kenapa saya tertarik untuk nyobain dan tentunya sharing ke yang nonton sekarang. Seperti biasa, biar pada dapat gambarannya, saya mau ngomongin soal harganya dulu. Jadi dari 3 produk ini, harganya terbagi atas 2 kategori ya. 3 produk dengan 2 kategori. Satunya adalah yang 300 ribuan, sedangkan 2-nya lagi itu adalah di kategori 700 ribuan. Mungkin sebagian akan ngeliatnya, ih mahal ya chargernya, tapi santai dulu, disimak aja, karena menurut saya ini adalah investasi yang bagus banget untuk gadget-gadget kesayangan kalian. Oke, kita mulai dari yang paling murah dulu. Ada yang namanya di sini Aoki Omnia 2 Duo 45 watt. Ini adalah charger dengan output maksimal 45 watt. Charger ini udah pakai gallium nitride atau yang dikenal dengan GaN ya, semikonduktor yang bisa membuat pengisian cepat dan stabil sekaligus menjaga ukuran perangkatnya tetap compact. Aoki juga udah melengkapi teknologi untuk menyesuaikan tegangan supaya sesuai dengan perangkat yang kita pakai. Dan satu lagi yang nggak bisa dilupain ya, charger ini juga sudah mendukung teknologi PPS alias Programmable Power Supply yang sangat krusial di perangkat Samsung. Jadi buat yang mungkin belum tahu, super fast charging di HP Samsung itu pilih-pilih banget ya. Sama charger yang bukan dari Samsungnya itu kayak susah connect-nya. Itulah kenapa nggak semua charger sekalipun wattnya gede ya bisa ngaktifin super fast charging di handphone Samsung. Makanya kalau user HP Samsung mau beli charger third party, harus pastiin kalau udah support PPS supaya bisa kepake, seperti contoh Aoki yang saya bahas di video ini. Nggak cuma yang satu doang ya, tapi semuanya 3-3-nya itu udah support PPS. Untuk charger sendiri sekarang kita bisa lihat ya lebih detail, dia punya ukuran yang cukup compact dengan warna hitam dengan 1 lampu indikator dan 2 port USB-C. Ini tuh berguna banget supaya kita bisa pakai untuk mengisi 2 perangkat sekaligus dalam satu waktu. Untuk outputnya sendiri, kalau misalnya dipakai seperti ini, dia akan terbagi antara 25 dan 20 watt. Sebenarnya masih cukup banget loh untuk fast charging Samsung sambil ngecas perangkat lain seperti misalnya yang punya iPhone gitu ya. Sedangkan kalau dicolok sendirian, baru deh kita bisa memaksimalkan 45 wattnya. Output 45 watt di sini sendiri juga sebenarnya udah cukup banget untuk mengisi daya dari laptop-laptop yang kecil tapi sudah menggunakan USB-C. By the way, kita sedikit balik nih ke soal topik PPS yang tadi. Nah, walaupun charger ini sebenarnya bisa maksimal sampai 45 watt, tapi entah kenapa ya saya cobain dia tidak bisa nyalain super fast charging 2.0 45 watt yang ada di handphone flagship Samsung dan hanya mentok di 25 watt. So, buat yang mereka yang pakai handphone flagship Samsung dengan kemampuan charging handphonenya bisa menerima sampai 45 watt seperti misalnya S23 Plus, S23 Ultra, S22 Ultra dan lain sebagainya. Saya tidak merekomendasikan yang ini, tapi lebih merekomendasikan 2 yang lain ya. Jadi yang ini saya tes udah bisa semua. Next, sekarang kita lanjut nih ke produk yang selanjutnya, produk kedua. Di sini ada yang namanya Aoki Omnia Mix 3 ya. Angka 3 ini sepertinya menunjukkan bahwa dia punya 3 buah port, sedangkan Mix mengacu pada port yang tersedia itu nyampur. Jadi kalau yang sebelumnya, produk pertama itu portnya USB-C semua ya, ada 2 USB-C. Nah, yang satu lagi nih yang produk kedua, dia punya 2 port USB-C sama 1 port USB-A. Harganya emang lebih tinggi, cuma bisa diterima sih karena cakupan pakainya itu juga jauh lebih luas. Secara ukuran, charger ini emang lebih besar, tapi wajar karena selain portnya yang lebih banyak, wattnya pun juga gede karena maksimal di 90 watt tadi. Masih dengan gallium nitride, terus dia support PPS untuk Samsung Super Fast Charging 2.0 ya, jadi bisa dipakai di flagship Samsung seperti S23 Ultra. Teknologi perlindungan buat keamanan saat ngecas sambil tetap ngejaga baterai juga pasti ada di sini, sehingga kita nggak perlu takut ada yang namanya overcharge atau misal overheat pasti pakai. Dan by the way, buat yang mungkin masih penasaran apakah handphone tuh wajar panas
panas kalau dipakai cas. Sebenarnya ya wajar kalau jadi anget-anget aja selama nggak overheat, nggak lebay, itu nggak perlu khawatir. Nah, dengan ada watt maksimal yang lebih besar, itu artinya charger ini semakin bisa diandelin untuk jadi charger alternatif untuk berbagai macam perangkat, dan tentunya semakin nyaman juga untuk kita gunakan mengisi daya dari beberapa perangkat sekaligus, karena pembagian watt per portnya itu juga masing-masing menjadi lebih besar. Keuntungan lain dengan charger watt besar seperti ini juga tentu lebih praktis, apalagi untuk perangkat yang sudah support USB-C ya. Kayak sekarang kan udah banyak yang pakai USB-C, supaya kita cukup pakai satu charger aja untuk semua perangkat. Buat handphone bisa, buat tablet oke, mungkin Nintendo Switch, Steam Deck itu nggak masalah. Sampai laptop pun ini juga sebenarnya cukup, seperti misalnya MacBook Air ya, ini udah bisa banget. Oh ya, sekalian mau ngejawab juga satu pertanyaan populer, ya ini pasti banyak yang nanyain. Charger ini bisa nggak sih dipakai untuk ngecas handphonenya Oppo, Vivo, Realme, dan sekeluarganya itu? Jawabannya, kalau sekadar ngecas itu masih bisa, tapi emang tidak akan semaksimal kalau kita pakai charger bawaan mereka. Misal, kita punya handphone Oppo, dia SuperVOOC berapa? 33, 67 watt dan segala macamnya. Kita pakai yang 100 watt pun, kalau bukan charger bawaannya, itu nggak akan muncul potensi maksimal mereka. Ini karena secara teknologi merek-merek tadi ya agak lain gitu, dan info dari orang dalamnya juga kalau mereka memang tidak memberikan sertifikasi charger untuk third party. So harus yang bawaan, karena kalau kita pakai third party ya udah nggak maksimal hasilnya begitu. Terus buat yang mungkin pingin ngomentarin soal kehadiran port USB-A yang mungkin kelihatan lawas kayak ya udah sih zaman dulu banget gitu pakai port begini. Kalau saya pribadi sampai sekarang masih kepake banget, bahkan di studio ini masih banyak banget barang yang membutuhkan, seperti ini mic buat syuting di atas masih pakai micro USB, terus ada CCTV di meja, bahkan beberapa modem pas traveling ya buat internet itu juga masih pada pakai micro USB, sehingga ya kehadiran port seperti ini dengan USB-A itu masih kepake banget. Dan satu lagi, sekarang kita lanjut ke produk yang terakhir sekaligus yang paling gede ukurannya, paling gede wattnya, sekaligus yang paling banyak juga colokannya. Ya ini ada yang namanya Aoki Omnia 2 Mix S 100 watt. Charger ini punya ukuran yang paling gede, seperti saya bilang tadi, dia punya 4 port yang bisa dicolokin, dan itu dia, output maksimal 100 watt. Sama seperti dua produk yang sebelumnya, selain power delivery, ada gallium nitride, charger ini juga pastinya sudah support PPS lengkap dengan teknologi keamanan, jadi fiturnya udah komplit. Lagi-lagi dengan angka sebesar itu, bikin charger ini menjadi sangat multifungsi untuk digunakan pada berbagai macam gadget yang kita punya. Mau ngecas 3 HP barengan, sekalian mungkin pakai aksesoris, itu bisa semua. By the way, saya tadi juga mungkin belum sempat nginfoin ya, kalau kita di belakang kotak ini bisa ngelihat detail dari pembagian output ketika dipakai. Jadi kita balik aja nih, ada keterangannya. Jadi misalnya kita colok di USB 1 sama USB 2, itu jadi pembagian berapa, dipakai 3 berapa, dipakai 4 berapa. Jadi jangan lupa dicek untuk detail-detailnya. Nah, dengan semua kelebihan yang dikasih di charger ini, salah satu yang mungkin menurut saya menjadi use case paling oke dari buat saya sendiri itu adalah charger ini bisa banget untuk menggantikan charger MacBook Pro saya yang 96 watt. Selain karena outputnya yang sedikit lebih besar ya, bisa maksimal sampai 100 watt, tapi itu dia, portnya juga lebih banyak ya, di sini ada 4 port. Bobotnya juga lebih ringan, sehingga menurut saya lebih enak saat dibawa pas kita kerja mobile atau pas lagi traveling. So, secara harga mungkin ya ini nggak beda jauh dengan yang 90 watt tadi ya, sama-sama di 700 ribuan. Jadi kalau menurut saya silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Disesuaikan aja kita butuhnya seperti apa. Jadi untuk recapnya sedikit, untuk yang Omnia 2 Duo ini adalah charger yang menurut saya paling umum untuk ngecharge handphone. Dia punya 2 output USB-C dengan maksimal 45 watt. Habis itu untuk dua yang ini ya, yang harganya 700 ribuan tadi, ini punya output yang besar-besar banget, 190, 100 watt, dan sangat cocok nggak cuma buat handphone, tapi bisa juga untuk semua perangkat lainnya yang emang bisa mengisi baterai dengan cepat lewat port USB-C-nya. Jadi ya, silakan dipilih dari ketiga produk ini, menurut saya semuanya oke. Jadi buat yang mungkin pengen cek ombak, masukin wishlist, atau mungkin mau langsung beli, seperti biasa, linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu, sedikit omong-omong singkat tentang charger-charger yang oke sekali dari Aoki ini. Makasih banyak tonton sampai habis. Putri Zawamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.